Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurit Mayuha, BP 181071-2002, mata kuliah Bibliografi Sejarah Indonesia dan Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bibliografi buku sejarah politik pada masa periode kolonial Belanda. Buku yang pertama yaitu berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Buku yang kedua berjudul Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Buku yang ketiga berjudul Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Buku yang keempat yaitu Politik Islam Hindia Belanda, dan buku yang kelima berjudul Etika yang Berkeping-keping, 5 Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877 hingga 1942. Buku yang pertama yaitu Munculnya Elit Modern di Indonesia. Buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia ini ditulis oleh Robert Van Niel dan diterjemahkan oleh Nyonya Zahara Delia Nur dan disunting oleh Bur Raswanto. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Jaya Jakarta pada tahun 2009. Buku ini memiliki 368 halaman. Buku Munculnya Elit Modern Indonesia ini memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ke-20, baik masyarakatnya, akselerasi perubahan sosial, politik dan pembaruannya, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Penulis juga menafsirkan jika perubahan pola-pola kepemimpinan di dalam masyarakat pada perempat pertama abad ke-20 membentuk dasar sosial bagi kemerdekaan politik pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contohnya, pada tahun 1900-an, politik penjajahan berubah menjadi politik etis, karena dianggap lebih bisa diterima daripada sebelumnya, karena dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi, namun kemudian dugaan atas hal itu, politik etis hanya suatu trik atas tuntutan luar negeri. Di dalam buku ini juga banyak disinggung mengenai politik etis yang diberikan Belanda kepada Indonesia beserta dampaknya. Buku yang kedua yaitu Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Buku Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan ini ditulis oleh Ernest Henry Philip Baudet dan Isaac Johannes Brookman. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta pada tahun 1987. Buku ini berasal dari University of California yang didigitalkan pada 8 Mei 2007. Buku ini memiliki tebal halaman 429 halaman. Di dalam buku ini membahas karangan-karangan kaum birokrat kolonial Belanda mengenai pelaksanaan politik etis dan pandangan mereka terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia. Buku ini merupakan suatu penemuan yang berharga di bidang kesaksian sejarah versi Belanda. Judul aslinya dalam bahasa Belanda adalah Balance van Beleid atau Neraca Kebijaksanaan. Seakan-akan kebijaksanaan kaum birokrat kolonial dahulu ditaruh di atas neraca untuk ditimbang bersama mana kesalahan dan mana kebenaran dalam pelaksanaan politik etis dahulu. Tidak kurang dari 16 bekas pejabat Belanda ikut dalam diskusi tertulis ini. Buku yang ketiga yaitu Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Buku Menjinakkan Sang Kuli ini ditulis oleh Jan Breman dan diterjemahkan oleh Kusala Subagiotur. Buku ini merupakan hasil kerjasama
antara PT Pustaka Utama Graffiti dengan perwakilan Koninklijk Instituut voor Taalland en Volkenkunde, Jakarta pada tahun 1997. Buku ini memiliki tebal halaman 346 halaman. Pada buku ini, Jan Breman mengobservasi nasib para kuli di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Lewat penelitiannya, ia memaparkan praktek keji politik kolonial terhadap ribuan kuli asal Cina, India, Jawa, dan daerah-daerah lain di Sumatera yang dipekerjakan di perkebunan Sumatera Timur pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Para kuli kontrak tersebut, tulis Jan Breman, jika dianggap bersalah diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Mereka diseret dengan kuda dengan tangan terikat, dicambuk dengan daun jelatang, kemudian disiram air, digantung, ditusuk bagian bawah kukunya dengan serpihan bambu. Hukuman ini tidak ada bedanya dengan hukuman yang diberikan untuk para budak yang melarikan diri. Bahkan ada semacam polisi untuk menangkap para kuli-kuli yang melarikan diri dari perkebunan. Buku ini memaparkan skandal ketenagakerjaan di Indonesia yang pertama kali terjadi di zaman kolonial sekitar 1864, pada awal kapitalisasi pembukaan lahan perkebunan di Delhi, Sumatera Timur. Tembakau yang merupakan komoditas ekspor Hindia Belanda telah membuat industri perkebunan di Delhi bersifat internasional. Buku yang keempat berjudul Politik Islam Hindia Belanda. Buku Politik Islam Hindia Belanda ini ditulis oleh Haji Akib Sumanto dan diterbitkan oleh LP3ES. Buku ini diterbitkan pada tahun 1986 dengan tebal halaman 260 halaman. Politik Islam pemerintahan Hindia Belanda yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sedangkan yang dimaksud dengan Het Kantoor voor Inlandse Zaken adalah suatu kantor yang dipakai oleh penasihat gubernur jenderal urusan pribumi. Ruang lingkup bahasan tentang politik Islam dalam buku ini meliputi kawasan seluruh Indonesia. Buku ini lebih mengutamakan pembahasan masalah Indonesia daripada masalah spesifikasi suatu daerah, sebab buku ini bertujuan meneliti masalah politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang digariskan oleh Snoek Hargronje, yang meneliti sejauh mana Kantoor voor Inlandse Zaken bisa berperan dalam hal ini. Kantoor voor Inlandse Zaken lah yang berwenang memberikan nasihat kepada pemerintahan dalam masalah pribumi. Kantor ini berdiri sejak tahun 1899. Buku yang kelima berjudul Etika yang Berkeping-keping, 5 Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877 hingga 1942. Buku Etika yang Berkeping-keping ini ditulis oleh Elsbeth Locker-Scholten yang diterjemahkan oleh Nicolette Peratih dan disunting oleh Th. van den N. Buku ini diterbitkan oleh Djambatan, Jakarta pada tahun 1996. Buku ini memiliki 396 halaman. Buku ini berisikan macam-macam pandangan dan kelompok soal politik etis itu sendiri, mulai dari pejabat negara, birokrat, akademisi, dan khalayak umum, diwakili oleh pers independen. Penutupnya adalah makalah penulis yang mengulas pandangan etis dari tiap kelompok itu. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana politik itu bisa berguna untuk memperkuat keadaan ekonomi pribumi dengan tetap tidak mengabaikan keinginan golongan penduduk Eropa di Hindia Belanda. Dijelaskan juga bagaimana pembagian hak-hak otonomi oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah daerah semenjak dimulainya sistem desentralisasi pada tahun 1903 sebagai bentuk dari politik etis.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.